Tubuhmu menenggelamkan dirinya sendiri dari dalam. Cairan memenuhi paru-parumu. Jantungmu berdetak begitu keras hingga terasa seperti akan berhenti dalam hitungan detik. Semuanya dimulai seperti flu. Dan itulah masalah yang kebanyakan orang tidak sadari sampai semuanya terlambat. Sekarang dokter bahkan tidak yakin kamu akan bertahan malam ini. Semua ini disebabkan oleh virus yang bahkan tidak kamu sadari tertular saat liburan. Beginilah sebenarnya rasanya terkena hantavirus. Hari pertama. Sudah beberapa bulan yang panjang dan berat. Stres dari pekerjaan dan kehidupan sehari-hari mulai mempengaruhi dirimu. Jadi ketika kamu tiba di kabinmu, jauh di tengah hutan belantara, rasanya sempurna. Seolah-olah jutaan mil jauhnya dari kebisingan dan keramaian kota. Dan saat itulah kamu menyadari tempat ini sedikit lebih sederhana daripada yang tertera di iklan. Tidak ada yang datang ke sini selama berbulan-bulan. Debu menutupi setiap permukaan dan sarang laba-laba menggantung di sudut-sudut ruangan. Dan berserakan di atas meja dapur, terdapat butiran-butiran kecil berwarna coklat yang hampir mirip dengan butiran beras. Kotoran tikus. Kamu mengambil pengki dan mulai membersihkan. Sama sekali tidak sadar bahwa kamu baru saja membuat keputusan yang bisa membunuhmu. Karena tempat peristirahatanmu di alam liar ini akan segera berubah menjadi mimpi buruk biologis. Butiran kecil yang berserakan di kabinmu berasal dari tikus rusa timur yang membawa virus sin nombre. Ini adalah salah satu dari beberapa hantavirus mematikan yang menyebar melalui hewan pengerat. Dan sekarang kamu berada dalam bahaya. Pada tikus rusa, virus ini sebenarnya tidak menimbulkan gejala atau masalah apapun. Tikus itu menjalani hidupnya seperti biasa tanpa sadar bahwa ia membawa virus di dalam tubuhnya. Setiap kali tikus itu buang air kecil atau meninggalkan kotoran, partikel virus mikroskopis dilepaskan ke lingkungan. Dan itulah yang terjadi di sini. Setelah berkeliaran di dalam kabin, tikus itu meninggalkan kotoran yang terinfeksi. Seiring waktu, kotoran itu mengering, tetapi virusnya tetap bertahan, menunggu kesempatan untuk masuk ke inang baru, yaitu kamu. Saat kamu membersihkan kotoran itu, tanpa sadar kamu menerbangkan virus ke udara dalam bentuk awan debu yang tak terlihat. Proses ini disebut aerosolisasi, yaitu ketika suatu zat fisik diubah menjadi partikel mikroskopis yang naik ke udara dan tetap berada di sana cukup lama untuk terhirup masuk ke paru-parumu. Virus itu kini resmi sudah masuk ke tubuhmu, tapi kamu belum mengetahuinya. Bahkan, kamu tidak akan mengetahuinya untuk beberapa waktu ke depan. Hari kedua. Tidak seperti flu biasa atau influenza, yang keduanya memiliki masa inkubasi yang relatif singkat, hantavirus lebih sulit terdeteksi. Jutaan partikel virus telah masuk ke tubuhmu. Mereka cukup kecil untuk melewati garis pertahanan pertama sistem pernapasanmu, yaitu hidung atau tenggorokanmu. Sebaliknya, mereka bergerak langsung menuju paru-paru dalam perjalanan ke target utama mereka, yaitu sel endotel. Sel-sel ini melapisi semua pembuluh darah dan limfatik di tubuhmu, termasuk arteri, vena, dan kapiler. Mereka pada dasarnya membentuk penghalang antara darahmu dan jaringan di sekitarnya. Tapi hantavirus melihat sel-sel itu sebagai peluang, alat yang sempurna untuk membantunya menyebar ke seluruh sistem tubuhmu. Jadi, saat kamu sibuk menikmati akhir pekanmu, pembunuh diam-diam sedang menyusup ke sistem pernapasanmu. Misinya adalah menyebabkan kerusakan sebanyak mungkin sambil menghindari deteksi selama mungkin. Pada titik ini, virus lain mungkin sudah terdeteksi dan kamu bahkan mungkin sudah mulai merasakan gejala pertama, tapi tidak dengan hantavirus. Virus ini tidak langsung membunuh sel-selmu. Sebaliknya, virus ini menggunakan proses yang disebut infeksi non-litik. Proses ini melibatkan virus menempel pada sel, masuk ke dalamnya, tapi tidak benar-benar menghancurkan sel tersebut. Berkat hal itu, hantavirus bisa menyebar tanpa mengubah sistem imun tubuhmu dan tanpa memicu respons peradangan apapun. Hari ketiga, saatnya pulang ke rumah. Merasa segar kembali dan siap menghadapi kehidupan seperti biasa, kamu mengemasi barang-barangmu dan mulai berkendara kembali ke kota. Kamu masih merasa benar-benar baik-baik saja, bahkan luar biasa. Kamu sudah mendapatkan istirahat yang kamu butuhkan. Kamu bersemangat untuk kembali bekerja dan menceritakan semuanya kepada rekan kerjamu. Namun, di dalam paru-parumu, virus itu berkembang biak dengan laju eksponensial. Semakin banyak sel endotel yang diserang dan terinfeksi, membuka jalan bagi sel-sel hantavirus untuk masuk ke aliran darahmu dan menginfeksi lebih banyak bagian dalam tubuhmu. Hari keempat. Saat ini, virus tersebut hanya fokus pada satu-satunya misinya dalam hidup, yaitu menggandakan dirinya sendiri dan menyebar sejauh dan seluas mungkin. Sistem vaskularmu semakin takluk pada efeknya. Virus ini bersembunyi dan menyebar melalui kapiler dan pembuluh darah lainnya, terutama di paru-paru.
Tapi virus ini juga menjangkau organ lain seperti jantung dan bahkan ginjalmu. Sekarang ada begitu banyak virion di dalam tubuhmu sehingga pengintai sistem imunmu yaitu sel dendritik seharusnya sudah bisa melihat bahwa ada sesuatu yang salah. Tapi hantavirus telah berevolusi. Virus ini berhasil menghindari mereka. Ada beberapa cara yang digunakan untuk tetap tersembunyi. Virus ini mengganggu sinyal yang digunakan sistem imunmu untuk mendeteksi sel yang terinfeksi dan menghindari memicu respons peradangan yang kuat. Pada saat yang sama, virus ini menyebabkan kerusakan yang relatif sedikit, sehingga bisa menyebar diam-diam ke seluruh tubuhmu sebelum gejalanya menjadi parah. Hari ke-5 sampai ke-7. Jika ini adalah infeksi virus biasa, kamu pasti sudah mengetahuinya sekarang. Kamu akan mengalami gejala seperti batuk, demam, dan hidung berair. Hantavirus bukanlah infeksi biasa. Sisa minggu pertama masa inkubasi kamu berjalan normal. Kamu pergi ke gym, nongkrong dengan teman-temanmu, melakukan semua hal yang biasanya kamu lakukan. Kembali ke kebiasaan dan rutinitasmu seperti biasa. Sementara itu, virus menyebar dengan sangat cepat. Tubuhmu mengerahkan pasukan sel imun dalam jumlah besar, hanya menunggu perintah untuk menyerang. Fase tersembunyi dari infeksi ini hampir berakhir, seiring jumlah RNA virus dalam tubuhmu terus bertambah. Minggu kedua, tergantung pada jenis dan pasiennya, hantavirus memiliki masa inkubasi antara 1 hingga 8 minggu. Jadi saat minggu kedua berlalu, kamu berada di fase nyaman karena tidak tahu apa-apa, masih benar-benar tidak sadar bahwa sesuatu yang buruk sedang berkembang di dalam tubuhmu. Tidak ada sakit kepala, tidak ada mual, tidak ada kelelahan, tidak ada tanda-tanda bahwa ada yang salah. Tapi saat kamu menjalani hidup seperti biasa, sistem kekebalan tubuhmu mulai menyadari bahaya yang ada. Sistem kekebalan tubuhmu telah menyadari ada yang salah dan sedang mempersiapkan respon. Respon itu muncul dalam bentuk penumpukan besar sel T. Sel T itu seperti penegak hukum dalam sistem kekebalan tubuhmu. Mereka secara aktif keluar, memburu sel-sel yang terinfeksi dan menghancurkannya. Sayangnya, karena cara kerja hantavirus, sel T yang seharusnya melindungimu justru akan membahayakanmu. Itu karena mereka bersiap untuk menyerang sel endotelmu. Pada akhir minggu, jumlah virus dalam tubuhmu sangat besar. Seperti kuda Troya, virus tersebut praktis telah dipersilakan masuk ke tubuhmu dan diberi kesempatan untuk menyebar. Musuh sudah berada di dalam tembok, dan para penjaga baru saja menyadari bahwa kota sedang diserang. Sedikit demi sedikit, kadar sitokin dalam darahmu mulai meningkat. Sitokin adalah protein yang berfungsi sebagai pembawa pesan untuk sistem kekebalan tubuh. Secara efektif membentuk jaringan komunikasi yang mengoordinasikan pertahanan tubuh. Mereka akan memberikan perintah kepada sel T untuk menyerang dan kekacauan besar akan terjadi di dalam tubuhmu. Ini seperti tong mesiu raksasa yang menunggu percikan api yang akan menyulutnya. Hari ke-15. Kamu bangun tidur merasa tidak enak badan. Tidak terlalu parah, hanya sedikit sakit kepala dan kamu agak lemas. Mungkin itu virus yang sedang menyebar di kantor. Beberapa jam berlalu dan gejalanya semakin parah. Saat denyut tumpul di kepalamu semakin terasa, kamu semakin sulit berkonsentrasi. Ketika kamu sampai di rumah, demam ringan mulai muncul. Kamu merasa menderita tapi tidak terlalu khawatir. Mungkin hanya flu biasa. Beberapa obat pereda nyeri dan istirahat seharusnya cukup. Hari ke-16. Setelah malam yang berat, kamu bangun dengan perasaan lebih buruk. Demammu sekarang bukan demam ringan lagi. Tubuhmu menggigil dan berkeringat pada saat yang sama saat kamu mulai berjuang melawan gejalanya. Tapi sekarang bukan hanya demam dan sakit kepala yang harus kamu khawatirkan, tapi juga nyeri otot. Nyeri otot, rasa sakit yang dalam dan intens berdenyut di seluruh tubuhmu. Bahumu, kakimu, pinggulmu, bahkan punggung bagian bawahmu semuanya terasa nyeri. Hari ke-17. Keadaannya semakin parah. Sakit kepalamu sekarang menjadi migrain. Rasa lelah yang samar itu sekarang berubah menjadi kelemahan total. Kamu lelah, demam, dan semuanya terasa sakit. Kamu memutuskan bahwa kamu tidak ingin menderita sendirian lagi dan kamu pergi ke dokter. Dokter memberitahumu persis seperti yang sudah kamu pikirkan selama ini. Kemungkinan besar ini hanya kasus flu yang parah. Yang kamu butuhkan hanyalah tetap terhidrasi, isolasi diri untuk mencegah penularan infeksi ke orang lain, minum obat pereda nyeri, dan banyak istirahat. Hari ke-18. Kamu pikir gejalamu sudah seburuk mungkin. Ternyata kamu salah. Di dalam tubuhmu, virus terus menyebar. Sel T-mu melancarkan serangan membabi buta pada jaringan endotelimu sendiri. Kamu merasakan efek dari pertempuran di dalam tubuh ini dengan cara baru yang mengerikan. Rasa sakit tajam dan menusuk memenuhi perutmu.
Kemudian pada hari itu, sistem pencernaanmu mulai melawan. Rasa mual, muntah, dan diare pun mulai terjadi. Kamu terpaksa menghabiskan sebagian besar harimu membungkuk di kamar mandi, berdoa agar kamu bisa melewati ini. Hari ke-19. Kamu sudah tidak bisa menahan makanan di perutmu lagi. Berat badanmu mulai turun, nyeri otot semakin parah, dan bahkan hal sederhana seperti berjalan ke dapur untuk menuang minuman saja sudah membuatmu kelelahan. Tapi ini baru permulaan. Keadaannya akan jauh lebih buruk lagi. Hari ke-20. Apa yang sudah kamu alami selama seminggu terakhir ini baru fase pertama dari infeksinya. Bagi sebagian besar pasien, dalam waktu 4-10 hari setelah gejala awal muncul, fase kedua dimulai dan fase pertama terasa seperti pemanasan saja. Setelah 20 hari menghirup partikel virus, kamu terbangun dan langsung bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Itu adalah pernapasanmu. Dan itu bukan sesuatu yang benar-benar kamu sadari atau pikirkan. Itu adalah salah satu hal yang terjadi secara otomatis, proses tubuh di latar belakang yang seolah-olah diurus oleh otakmu. Tidak lagi. Sekarang itu adalah satu-satunya hal yang bisa kamu pikirkan dan fokuskan. Dan kamu secara aktif berusaha mengendalikannya, memaksa tubuhmu untuk menarik lebih banyak udara, tapi kamu kesulitan melakukannya. Setiap napas yang kamu ambil terasa lebih lemah dan dangkal daripada sebelumnya. Ini adalah bagian paling menakutkan dari sindrom paru hantavirus. Ini adalah bagian di mana dadamu mulai terasa sesak, hampir seperti sedang ditekan oleh kekuatan tak terlihat. Setiap upaya untuk melepaskan diri gagal memberikan kelegaan yang sangat kamu butuhkan. Mulai panik, kamu berdiri dan berjalan-jalan. Mencoba bernapas dalam-dalam atau batuk untuk membersihkan paru-parumu. Tidak ada yang berhasil. Detak jantungmu semakin cepat, ini adalah respons alami terhadap menurunnya kadar oksigen yang masuk ke tubuhmu. Laju pernapasanmu juga mulai meningkat saat tubuhmu berjuang menghirup udara yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Ini tidak normal. Ini bukan flu. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih buruk dan kamu tidak akan bisa mengatasinya sendirian. 1 jam kemudian, seorang teman membawamu dengan tergesa-gesa ke ruang gawat darurat. Tubuhmu terasa seperti terbakar. Kamu berjuang untuk bernapas, untuk tetap terjaga. Badai sitokin di tubuhmu sedang memuncak. Sistem imunmu sendiri menyerang dirimu menggunakan taktik bumi hangus. Ini adalah upaya terakhir tubuhmu untuk membersihkan virus dari tubuhmu. Banjir bahan kimia inflamasi dilepaskan saat sistem imunmu bereaksi. Pembuluh darahmu mulai bocor. Plasma keluar dari aliran darahmu ke jaringan di sekitarnya, termasuk paru-parumu. Saat cairan menumpuk, bernapas menjadi semakin sulit. Inilah alasan kamu merasa seperti terengah-engah setiap detik. Kamu tiba di IGD, wajahmu pucat. Kamu bernapas terlalu cepat dan tekanan darahmu menurun. Melihat kondisimu, perawat jaga langsung berteriak memanggil dokter. Hari ke-21, dokter dan perawat bergegas ke sana kemari. Di sekeliling tempat tidurmu, mereka mengajukan pertanyaan, berusaha keras mencari tahu lebih banyak tentang penyakitmu. Mereka bertanya apakah kamu baru saja berlibur. Kamu menyebutkan kabin itu dan kamu melihat ada kilatan pengenalan di mata seorang dokter. Dokter itu segera memerintahkan ronsen dada. Ketika hasilnya keluar, ekspresi dokter itu langsung berubah. Alih-alih ruang hitam yang jelas menandakan sepasang paru-paru yang sehat, ronsen menunjukkan bercak-bercak putih besar. Cairan telah memenuhi paru-parumu. Itu adalah plasma yang secara perlahan merembes melalui lubang-lubang di pembuluh darahmu. Cairan itu benar-benar menenggelamkanmu dari dalam. Tingkat saturasi oksigenmu menurun dan pikiranmu terasa semakin kabur karena tidak mendapatkan bahan bakar yang dibutuhkan. Dokter tahu mereka kehabisan waktu. Ini adalah tahap paling kritis dari infeksi. 48 jam ke depan bisa menjadi yang terakhir bagimu. Tingkat kematian untuk sindrom paru hantavirus sangat tinggi. 38% pasien yang mengalami gejala seperti yang kamu alami akhirnya meninggal karena penyakit ini. Ini seperti bermain roulette Rusia dengan 2 peluru. Kamu diantar ke unit perawatan intensif dan diberikan obat penenang. Tidak ada obat, tidak ada vaksin, tidak ada pil ajaib yang bisa membuat semuanya membaik. Tapi masih ada cara untuk mengobatinya. Sebuah tabung dimasukkan ke dalam trakeamu. Sebuah mesin mulai mengalirkan oksigen ke paru-parumu untuk mencegahnya kolaps. Tubuhmu sudah tidak sanggup lagi melakukannya sendiri. Bahkan dengan perawatan seperti ini, para dokter mencatat ada risiko nyata bahwa kamu mungkin tidak akan selamat. Mereka bisa menopang tubuhmu, tapi tubuhmu tetap harus berperan dalam menutup kebocoran dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh virus itu. Ada 2 cara hal ini bisa terjadi, 2 kemungkinan akhir dari ceritamu, 1 baik, 1 buruk. Dalam akhir yang baik, kamu berhasil melewati fase kritis. Pada titik itu, data menunjukkan bahwa pasien seringkali dapat pulih cukup cepat dari kegagalan pernapasan awal mereka.
Cairan di dada perlahan menghilang dan pernapasan menjadi lebih mudah. Dalam akhir yang buruk, tubuhmu tidak mampu mengumpulkan kekuatan yang diperlukan untuk melawan. Kewalahan oleh virus, bahkan dengan perawatan suportif, tubuhmu tidak mampu menahan beban tersebut. Paru-paru benar-benar terisi cairan yang menyebabkan gagal napas. Sementara itu, jantung juga melemah akibat kebocoran yang menyebabkan hipotensi dan kolaps kardiovaskular. Organ vital seperti ginjal juga bisa gagal dan pasien meninggal. Dalam kasus di mana penumpukan cairan terdeteksi dan diobati lebih awal, peluang untuk bertahan hidup meningkat. Hari ke-22 sampai ke-25. Dokter dan perawat terus memantau tanda-tanda vital Anda saat Anda tidur sepanjang malam, mencari tanda-tanda perbaikan. Perlahan, tanda-tanda itu mulai muncul. Kebocoran pada pembuluh darah Anda akhirnya mulai berkurang. Ini adalah fase diuretik dari penyakit ini, yaitu saat di mana kapiler dan pembuluh darah lainnya mulai menutup kembali, menambal lubang-lubang untuk menghentikan aliran. Tapi masih ada masalah dengan semua cairan di paru-paru Anda. Untuk mengatasinya, ginjal Anda bekerja ekstra keras. Tubuh Anda harus membuang cairan itu dengan cara apapun. Jalur paling langsung adalah melalui buang air kecil. Jadi tubuh Anda mengeluarkan cairan hingga beberapa liter hanya dalam beberapa jam berikutnya. Secara bertahap, bercak-bercak putih pada hasil ronsen Anda mulai berkurang, dan para dokter dapat mengurangi beberapa sistem pendukung yang telah membantu Anda tetap hidup. Dokter membangunkan Anda dari sedasi. Mereka melepas selang-selang yang selama ini memberi asupan ke tubuh Anda. Mereka akhirnya memindahkan Anda dari ICU ke bangsal biasa, di mana Anda diberi waktu untuk pulih. Tubuh Anda telah mengalami trauma besar, paru-paru Anda berada di garis depan, dan pernapasan Anda akan tetap sulit untuk waktu yang lama. Anda tidak akan pulih dari ini dalam hitungan hari. Ini adalah penyakit yang meninggalkan efek berkepanjangan, seperti kelelahan, sesak napas, dan kebingungan mental hingga 6 bulan atau bahkan lebih dalam beberapa kasus. Anda sudah melewati masa yang sangat berat. Anda kehilangan cukup banyak berat badan, dan bahkan hal-hal sederhana seperti duduk dan berbicara masih terasa sulit. Tapi Anda masih hidup. Salah satu dari 62% orang yang berhasil melewati HPS, salah satu yang beruntung. Tapi tidak semua kisah virus berakhir di sini. Beberapa bahkan dimulai jauh dari alam sama sekali. Temukan kisah nyata tentang virus yang sebenarnya bocor dari laboratorium, dan lihat bagaimana beberapa wabah paling kontroversial dapat ditelusuri kembali ke tempat-tempat yang memang dirancang untuk mempelajarinya. Atau tonton ini sebagai gantinya.